wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman yang lagi nonton? Kuliah online-nya lancar nggak? Pasti udah pada kangen kuliah offline nggak sih, Kak? Kayaknya sih pada kangen ya. Ngomongin soal kuliah, di samping kanan saya sudah ada mahasiswa yang akan menemani obrolan saya pada hari ini. Ini dia, halo Mbak Fitri. Halo. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat Mbak Fitri karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Sama-sama tentunya. Nah, mungkin Mbak Fitri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, hello everyone, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Azhar Safitri, biasa dipanggil Isnaini atau Fitri. Saya merupakan student exchange dari Asia University of Taiwan pada semester ini, pada tahun ini. Saya sekarang menginjak di usia 21 tahun. Wah, tadi pertukaran pelajar di mana, Kak? Boleh diulangi? Saya pertukaran pelajar di Asia University of Taiwan. Asia University of Taiwan. Oh, berarti ada di Taiwan ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, ngomongin soal pertukaran pelajar nih, tadi udah sempat disinggung sedikit oleh Kak Fitri bahwa Kak Fitri ini merupakan salah satu mahasiswa yang lolos dalam program pertukaran pelajar di Taiwan ya. Betul. Nah, program pertukaran pelajar ini dari kampus sendiri ya, Kak ya? Iya, programnya dari kampus sendiri, dari pihak IRO. Kemudian untuk informasi informasi pertukaran pelajar itu sebenarnya kita harus cari tahu sendiri, bukan dapat dari orang lain tentunya. Kita cari melalui Kaprodi selaku Bu Anita Handayani, dan kemudian kita langkah selanjutnya itu ke pihak International Relation Office yang ada di I7 depan lift. Iya, Itu iya. udah kalian bisa tanya-tanya informasi mengenai pertukaran pelajar, baik itu pertukaran pelajar di dalam negeri sendiri maupun internasional. Oh, jadi itu bukan sesuatu yang kayak disebarin gitu, tapi kita Iya. harus aktif cari tahu sendiri. Nah, betul. Wah. Karena kalau kita itu nunggu informasinya itu dapat dari orang lain, itu pastinya jangka waktunya itu mepet banget. Kita belum nyiapin tentang gimana sih bahasa yang harus dipelajarin, kemudian apa sih tes-tesnya yang harus kita lakuin itu di situ tuh apa gitu. Jadi persiapannya nggak bisa maksimal gitu ya. Betul. Nah, tadi udah sempat dikatakan sama Mbak Fitri, cari informasinya tuh sendiri, harus aktif jadi mahasiswa. Nah, tapi teman-teman pada paham nggak sih pertukaran pelajar itu apa? Kayaknya banyak yang belum paham sih, Kak. Mungkin Iya sih ya. Kak Fitri bisa nih dijelaskan sedikit sistemnya tuh kayak gimana? Yang selama ini Kak Fitri udah jalanin gitu, dari pengalaman Kak Fitri. Oke deh, kalau pertukaran pelajar sendiri itu, kita itu sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gresik bukan cuma hanya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi kita bisa sharing-sharing dan bertukar pikiran ataupun bertukar materi ke universitas-universitas yang lain seperti yang ada di dalam negeri ya. Kemarin ada pertukaran pelajar yang di dalam negeri itu relasinya di Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian kalau yang pertukaran pelajar di di internasional itu tuh pertamanya ada di Malaysia, tapi Itu tahun ini juga, Kak? betul. Tahun ini tuh bilangnya ke Malaysia, tapi nggak jadi berangkat Januari karena di Malaysia itu ada lockdown. Oh, benar-benar. Nah, jadi itu kita ganti di Taiwan. Nah, informasi-informasi mengenai universitas itu bisa langsung ditanyakan ke IRO. Bahkan IRO pun nggak bisa langsung memutuskan kita harus ke internasional itu di kampus ini, karena kadang kampusnya yang di internasional itu nggak bisa nerima karena posisi negaranya yang masih lockdown lah, apalah gitu. Nah, ini efek dari corona sih sebenarnya. Iya, betul banget. Berarti kita nggak bisa nentuin kayak aku pengennya di Malaysia gitu, nggak bisa ya. Jadi itu udah kebijakan dari kampus sendiri. Betul sekali. Oh, harus di Taiwan nih atau harus di Malaysia, Singapura gitu. Dan kalau semisal pertukaran pelajar di dalam negeri itu ada banyak universitas, kita bisa pilih. Nah, sedangkan yang di internasional tadi yang saya bilang, kita nggak bisa nentuin ada macam-macam kayak yang ada di dalam negeri. Misal ya, kita di dalam negeri itu disodorkan 4 atau 5 universitas, kita tentuin mau masuk yang mana universitas ini. Nah, karena ini kan ada di luar negeri ya teman-teman, pasti bahasanya berbeda nggak sih Mbak? Bahasa yang digunakan
Untuk bahasanya sendiri itu kan berhubung ada di Taiwan ya. Iya. Adalah sedikit apa sih namanya singgung-singgung sedikit mengenai bahasa Mandarin. Tapi berhubung dosenku itu kelahiran di Turki, jadi bukan dari dosen iya, Taiwan bukan sendiri. asli Taiwan, tapi dia itu kayak perpindahan ke Taiwan jadi dosen Taiwan gitu loh. Dia pakai bahasa Inggris terus gitu. Berarti interaksi selama daring itu menggunakan bahasa Inggris. internasional yaitu bahasa Inggris. Oke. Next ini ada pertanyaan yang sering banget aku dengar sih dari teman-teman. Iya, dari teman-teman. Sering banget dibahas sama teman-teman dan aku juga mau tanya sih sama Mbak Fitri ya. Kalau misalnya kita pertukaran pelajar nih, kita pertukaran pelajar ya, entah di dalam negeri atau di luar negeri gitu kan. Kita masih ikut materi yang ada di universitas sendiri gak sih Mbak? Iya sih, itu pertanyaan umum sih ya. Pada tanya, kita tuh kalau ngikut pertukaran pelajar itu masih tetap kuliah di sini apa enggak gitu. Nah, itu tuh tergantung sistem yang ditawarin sama kalian. Kalau pertukaran pelajarnya dilakukan secara Itu sistemnya online, dari kampus ya Mbak? iya betul. Kalau misal pertukaran pelajar itu sistemnya online, itu kalian masih wajib ikutin ini. Nah, kalau misal kalian offline posisi berangkat ke sana, otomatis yang di sini masih terbengkalai. Bukan berarti kalian aku kuliah di sana dan ini udah nggak direken gitu. Iya betul kan. nggak sama sekali. Kalian masih punya tanggungan di sini dan di sana. Kalau misal kalian offline berangkat ke sana, yang di sini harus selesaiin pas waktu posisi udah balik ke sini gitu. Berarti intinya kita masih belajar juga ya di Betul. kampus kita sendiri, tapi kita juga belajar di kampus yang kita pilih tadi. Betul. Di pertukaran pelajar gitu ya. Double kill lah ya. Itu capek banget gak sih? Iya, ya ampun. Apalagi online ya. Mikir apa sih namanya? Pasti kalau misal kita offline berangkat ke sana, Iya. itu pasti pikirannya kayak ya ampun, kuliahku yang di sana itu gimana? Masih terbengkalai gitu. gitu. Tugas-tugasku gimana? Ya Allah, kasihan banget. Kadang itu dulu kan ada ya tuh yang berangkat ya. Jadi ada yang pernah nitip tugas, terus ada yang kena marah, bukan apa sih namanya? Omelan gitu. Iya, kena omelan dosen. Kamu tuh harusnya seimbang. Ya gimana mau nyimbangin gitu loh. Kita posisi di sana, Iya. tapi disuruh nyimbangin. Ya kadang ada yang dikasih toleransi sama dosennya, kadang ada juga yang enggak. Jadi itu kadang kita yang sebagai mahasiswa itu harus gimana gitu. Enak lagi kita konsultasinya ke semua dosen yang kita tinggal Yang di sini. ngajar kita waktu itu. Betul. Nah, karena ini kan beda negara nih, pasti banyak perbedaan. Dari bahasa tadi udah pasti berbeda. Taiwan itu menggunakan Mandarin, sedangkan di Indonesia kita sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain perbedaan bahasa juga ada perbedaan budaya, seperti itu kan. Sistem pembelajaran juga pastinya beda kan? Beda Nah, banget. dari perbedaan-perbedaan itu muncul kan kendala-kendala yang pasti Mbak Fitri alamin kan. Betul sekali, banyak banget. Apa sih Mbak kendala-kendala yang Mbak Fitri alami selama belajar di Selama pertukaran perkuliahan pelajar? nih? Iya, selama di pertukaran pelajar nih. Ya, kalau dari awal nih ya, kita kan kendalanya pertama tadi bimbang antara pemberangkatan ke Malaysia. Awal itu ya, Mbak? Iya, itu awal sendiri. Pemberangkatan ke Malaysia atau ke Taiwan. Terus kendala yang kedua, setelah kita jadi posisi Taiwan online, kita bimbang kendalanya itu ada di e-book, buku gitu. Jadi kita tuh nggak lihat detail gitu loh. Pas waktu dikasih pamflet buat isi formulir Yang ke mengenai- Taiwan itu ya? Betul, yang ke Taiwan itu kita nggak lihat kalau semisal mata kuliah ini harus bayar. Nah, sedangkan bayar untuk bukunya sendiri itu 1.900.000. Wah, Iya. 1.900.000. Itu untuk satu buku ya? Satu buku aja. Itu berupa buku, Mbak? Bukan. Kalau yang ini tuh 1.900.000 itu berupa e-book. Jadi itu isinya udah ada materi sama soal-soal gitu loh, buat ujian-ujian semua yang ada di situ. Penilaian pun juga di situ. 900. Itu untuk satu matkul apa? Satu matkul aja. satu Per matkul. orangnya 1.900.000. Wow, itu cukup mahal sih sebenarnya Iya, buat mahal aku banget. ya. Iya, mahal banget. Jujur kita yang awalnya taunya gratis semuanya, tiba-tiba kena kita harus bayar 1.900.000. Kemudian mikir, ya ampun ini duit dari mana? Iya, Coba gitu iya. ya. Terus kita tanya ke dosen yang ada di Taiwan, Pak ini dapat diskon apa enggak gitu. Teman-teman pada bilang gitu, Iya, karena banyak banget mahasiswa yang dari Indonesia. Iya, hampir 50 lah. Itu dari universitas lain juga ya, Mbak? Ada universitas yang dari Jepang sama India juga.
Kalau dari mata kuliah yang lain itu mungkin ada banyak sih, soalnya kan ini Asia, jadi pertukaran pelajar se-Asia. Berarti cuma negara yang ada di Asia ya Mbak? Betul banget. Terus habis itu pas waktu ditanya ada diskon nggak Pak? Ada gitu, bilangnya ada. Terus kita cek lagi berapa Pak diskonnya gitu, kenanya 800.000. Astaga, masih 800.000. Dipotong 800.000 apa harganya jadi 800.000? Harganya jadi 800.000. Tapi itu lumayan sih, setengah harga iya banget sih, ya. Setengah harga banget. Kemudian kita mikir lagi, 800.000 dapat uang dari mana nih teman-teman? Kita tanya ke kampus lah, Bu, dapat nggak uang buat beli buku? Enggak, bilangnya gitu. Pertama, enggak dapat. Terus habis itu kita tanya ke Kaprodi, Bu Kaprodi, ini kita nggak dapat bantuan buat bayar buku. Bilangnya nggak ada, udah bantuannya yaitu buat bayar ke kampusnya. Dari Kaprodi sama Iro udah kita cuma bantuin buat ke kampusnya aja. Untuk masalah buku dan lain-lain kita nggak ada sama sekali. Berarti dari pihak kampus udah cukup membayar itu semua. Cuma kalau untuk buku e-book itu dari pribadi ya? Iya, dari pribadi, dari personalnya. Nah, kemudian kita yang bertiga ini, aku kan sama temanku dua itu ya, kita mikir ini uangnya dapat dari mana ya? Habis itu kita ngakalin pakai uang sendiri berapa persen, kemudian minta tambahin lah, nggak di ACC lagi sama Kaprodi. Oh berarti udah ada usaha untuk kayak minta tambahan gitu. Itu kayak ngajuin proposal gitu. Iya bener. Habis itu kita naik lagi ke Iro, Bu kita ada uangnya segini, tambahin dulu, nanti kita ganti. Kita nggak minta tambahin semuanya, tapi tolong dibantu untuk nalangin dulu gitu loh, dibayarin dulu. Jadi besok diganti. Betul, diganti. Terus habis itu ada kesepakatan sih, habis itu kita ngasih cuma 200.000, ditambahin lah 600.000 dari per orang. Kampus itu? Dari Iro, iya dari pihak Iro. Kemudian kita bayarin melalui Kampus. Faris, iya pihak kampus karena itu pakai kredit, kita nggak punya juga kartu kredit. Bener-bener. Ya ampun, kartu kredit ke mana tuh, ke Taiwan pun juga mahal, ada pajak. Iya benar-benar ada pajak sih. Karena Karena beda negara juga kan. Iya benar, pajaknya mahal banget. Kemudian kita udah beli, udah semua. Akhirnya ada informasi, kalian nggak usah bayar bukunya deh gitu. Berarti benar-benar gratis. Nah benar. Aduh. Dari kampus itu tiba-tiba dikasih, ini dapat bantuan dari kampus, nggak usah bayar. Ini malah uangmu tak kembaliin gitu. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Bener banget. Jadi ini pembelajaran juga sih mungkin buat teman-teman yang mau ikut pertukaran pelajar yang ada di luar negeri juga pasti mungkin ada bayar pribadi juga. Mungkin bisa dicontoh caranya Mbak Fitri. Nah, mengajukan proposal usaha dari Kaprodi sampai ke Euro yang ya. Iya benar. Tapi ya menghasilkan lah, nggak jadi bayar 1.900.000 itu teman-teman. Itu cukup melegakan. Iya sih, saya saranin kalau misal milih mata kuliah, meskipun itu manajemen ya, semua mata kuliah itu kalian cek ini pakai bayar apa enggak gitu. Daripada nanti kalian nyesel udah pilih terus abis itu bantuan dari kampus bener-bener nggak cair kan, kasihan juga kan, potong berhenti sia-sia. Bener sih. Nah selanjutnya itu pertanyaan yang sering juga ditanyain sih sama teman-teman. Tadi kan itu gratis. Nah apakah semua pertukaran pelajar itu gratis? Mungkin yang Mbak Fitri tahu gitu. Ataukah ada beasiswa nih? Ada beasiswa. Iya. Ada nggak sih Mbak beasiswa gitu? Kalau misal yang untuk pertukaran pelajar sendiri itu kan memang ada beasiswanya ya. Kita itu diiming-imingin di awal itu memang beasiswa. Kita nggak pakai biar bayar. menarik ya. Iya, Ada beasiswa gitu. Bener, diimingin udah ada beasiswa, kamu nggak pakai bayar ini itu. Itu yang bikin teman-teman tuh tertarik sih Iya sebenarnya. bener. Malah kamu dapat jatah uang transportasi lah, uang makan lah gitu kan. Habis itu ketika kita daftar, beneran sih kita daftarnya ke kampus, ke pihak kampus yang ada di Taiwan, Asia University itu nggak bayar sama sekali, kita gratis. Apalagi yang tadi saya bilang buku itu loh. Iya buku. Iya sebenarnya dari Harusnya pihak bayar kampus, kan, tapi akhirnya gratis. ada gratis semua gitu. Berarti pasti ada beasiswa ya Pak? Ada pasti. Tapi ada. apakah semua anak-anak, misalnya ada 10 orang mendaftar di pertukaran pelajar itu, apakah 10 orangnya dapat beasiswa atau kayak ikut tes lagi gitu? Biasanya beasiswa kan ada tesnya itu. Iya gitu. Kalau misal 10 orang itu daftar semua, itu tuh pasti dites. Dites nggak semua orang itu bisa masuk. Jadi kalau misal ada orang-orang pilihan aja yang bisa dapat beasiswa. Nah, kalau misal nih kita ditawarin, kamu nggak lolos,
kemudian disuruh bayar. Udah tanyain dulu itu bayarnya gimana. Kalau mahal nggak usah deh, mendingan tuh. Kalau masih pengen mungkin bisa kayak Iya, usaha kayak Mbak yang Fitri lakukan gitu. Iya bener ya Mbak Iya, ya. betul banget. Jadi buat teman-teman informasi juga pasti ada beasiswa di dalam pertukaran pelajar Pokoknya itu mau pasti cari, ada. iya betul. Pokoknya kita tuh harus aktif cari informasi, Betul. tanya-tanya sana sini gitu mengenai beasiswa dan juga informasi-informasi Yang lainnya. terpenting itu komunikasi sama Kaprodi Iya. atau sama dosen wali itu. Pasti kalian nanti dapat info apa sih namanya beasiswa apa aja. Kan sekarang tuh juga ada beasiswa yang buat anak-anak baru juga. Oh iya, buat mama begitu Mbak. Iya gitu. Iya tuh banyak sih beasiswa yang ada di Universitas Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Gresik. Nah, dari tadi kan udah ngomongin akademis nih dari awal sampai saat ini. Nah, selain akademis nih, Mbak Fitri aktif di kegiatan lain nggak? Kalau aktif di kegiatan lain sih pastinya ada ya selain kuliah. Aku juga ikut organisasi di HMM sendiri udah 2 periode. HMM udah 2 periode. Kemudian ada juga aku jadi tentor. Guru les. Ya, les privat. Apa namanya dari rumah ke rumah gitu. Oh iya. Sama juga punya kesibukan di catering bisnis kecil-kecilan. Nggak boleh bilang bisnis kecil insya Allah besar gitu ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Semoga bisnisnya Mbak Fitri lancar ya. Amin. Tapi ini bisnisnya bergerak di bidang makanan ya Mbak Fitri? Iya, di catering. Berarti mungkin open order, pre-order gitu Ya, berarti pre-order. Jadi kayak aku ada acara nih mau beli nasi di Mbak Fitri, pesennya di Mbak Fitri. Nih teman-teman, kalau yang punya acara bisa pesen catering di Mbak Fitri, dijamin enak. Sekalian ya, promosi nih. Kalau untuk organisasi nih Mbak, udah 2 periode. Iya, 2 periode dari tahun berapa berarti? 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang. Mau lanjut nggak Mbak? Aduh, cukup tua saya ya. Udah semester tua ini saya ini. Udah waktunya ngurus skripsi ya Mbak ya. Bener. Kalau Udah mulai untuk nyicil. tentor tadi, guru les privat itu ngajarin anak SMP. Kalau SMK tentor gitu. sendiri aku masih di kelas 1 sama 4 SD. Oh SD. Sama kalau yang di rumah ada juga yang datang ke rumah nawarkan diri mau minta ditentorin juga, itu ada anak 3 kelas 3 SD. Selain Mbak Fitri nih ya, selain cantik, pinter di akademisnya nih, dan juga aktif di organisasi. Selain itu jadi tentor. Selain keempat ini, Mbak Fitri juga punya usaha sendiri catering. Ini sibuk banget ya, banyak banget itu. Sampai pusing ya, Bu. Itu sibuk kan Mbak ya? Maksudnya bagi waktunya susah pasti. Iya, susah banget. Jujur Gimana kalau- tuh? Jujur kalau yang di awal itu kayak kok gini banget ya, ngerasa kayak nggak pernah tidur malam gitu. Terus habis itu makin lama itu makin kesini tuh kayak udah terbiasa. Oh, udah gitu. biasa gitu. Jadi bisa karena terbiasa. Bener-bener. Jadi apapun yang kita lakuin itu karena terbiasa sih. Udah gitu. Jadi harus semua tuh benar terpaksa juga mungkin ya Mbak ya. Bener. Kayak, aduh aku nggak bisa, tapi kita harus ngelakuin itu gitu. Sama kayak kalau kita nggak suka mata kuliah juga nggak sih? Kayak, Benar. aku nggak suka hitung-hitungan, tapi mau nggak mau aku harus suka karena aku harus dapat nilai bagus gitu. Bener. Kalau aku nggak suka ya itu ngerugiin diri aku sendiri. Iya. Kayak gitu. Tadi sih sama sih kayak bahasa. Kadang kan anak-anak itu yang mau daftar pertukaran pelajar Oh, ya, pertukaran pelajar. internasional. Oh iya benar-benar. Nah, itu kan masih takut, Mbak, gimana bahasanya? Mbak, gimana nih kalau Aku nggak bisa bahasa Inggris. Bener banget sih. Nggak bisa bahasa Inggris banget Itu gitu. kelemahan dari orang-orang sih. Iya, Itu banyak termasuk banget. pun aku gitu loh. Jadi kayak ngapain takut, Pak, gitu loh. Di kampus itu kalian itu nanti dapat bonus juga dari pihak IRUM kalau kita itu dapat les private buat bahasa Inggris. Jadi yang ngajar nanti teman-teman bahasa Inggris sendiri ya, ataupun dosen bahasa Inggris gitu. Jadi nggak usah khawatir bahasa Inggris. Sekarang kan zaman udah serba canggih sih, Iya, jadi bener ada sih. translate, bisa pakai translate gitu. Translate kan juga bisa pakai voice note ya Iya, sekarang. Mbak, ya? betul. Apalagi kan kita kan zamannya online. Ya benar. Nah, kalaupun online itu kalian bisa belajarnya tuh dari Google. Semua itu pasti dari Google. Karena kalau kalian misal di posisi online, kalian bisa deketin. Kalau misal kalian nggak bisa bahasa Inggris nih ya, itu tuh nanti pas waktu virtual kalian bisa deketin HP kalian buat Google Translate-in apa yang dikatain sama dosennya tadi. Benar. Biar kalian paham. Nanti lama-lama kalian bakal terbiasa gitu.
semua itu bisa kalau kita mau usaha. Nah, benar Itu banget. kuncinya ya teman-teman, jangan pemalas pokoknya. Benar. Yang Nah, penting mau usaha. bener-bener kuliah sampai udah jauh sih ini termasuk MB, udah lama ya. Udah tua. Nggak tua sih tapi udah cukup lama Sampai kan. sudah tua gitu aja. Nah tapi pernah nggak sih mbak, kita tuh jangankan yang udah semester 6, yang semester 1, 2 aja pasti ngalami fase-fase kayak aduh aku capek banyak tugas, Bosen, aku gitu. bosen gitu. Kadang beberapa temen tuh ngerasa kayak aku udah ngerasa salah jurusan. Itu sering banget sih aku dengar dari teman-teman. Mungkin dari Mbak Fitri pasti pernah dong mbak ngalamin fase-fase kayak aku capek banget, aku pengen istirahat gitu. Iya. Itu Pasti gimana banget. mbak nyikapin fase-fase capek kayak gitu? Kalau aku pas waktu mikir, ya ampun kok kuliahnya gini banget ya, capek. Nah, posisi kalian udah posisi di tengah-tengah. Ya, Nah, kembali lagi kalian pikirin tujuan awal kalian kuliah itu apa gitu. Terus habis itu setelah kalian nanti lulus kuliah itu tujuan kalian juga apa. Jadi kalau kalian udah nyemplung ya sekalian berenang Basah. sekalian ya gitu. Jangan apa cuma Jangan setengah-setengah. Bener banget. Jadi pikirlah tujuan awal kalian kuliah itu apa gitu. bener-bener. Jadi biar kalian tuh nggak bosan. Kalaupun kalian masih bosan, carilah apa penghibur yang ada di kuliahnya kalian. Support system itu. Nah, support system kayak misal teman-teman ataupun doi. Aduh doi. Cari doi ataupun teman-teman yang bisa Kasih ngarahin semangat ke kalian, kita. ngarahin kalian ke hal-hal positif. Jadi emang sih kata orang itu kalau bilang itu kita harus pilih-pilih teman. Bener banget, karena teman itu bakal ngarahin kita ke hal positif ataupun negatif gitu. Kalau kita dapat temannya toksik ya kita jadi toksik juga sih. Bener sih. Kalau teman kita positif vibe kayak ayo yuk ke kampus gitu, kayak kita ke perpus belajar bareng, itu kita pasti dapat vibe-nya juga kayak Iya. kayaknya aku harus semangat gitu karena temanku pintar, aku masa bodoh sendiri gitu. Nggak ada orang bodoh sih, maksudnya hanya ada orang Pemalas. gitu. Nah, ngomongin soal teman sih, ini kan support system juga. Karena ini kuliah online, kita jadi nggak punya waktu buat ketemu teman sih sebenarnya. Kayak jarang nggak sih mbak? Bener sih. Karena kuliah online kan tatap muka nih sama laptop. Terus juga kita keterbatasan ini ya, waktu kayak jarak juga, kayak kita nggak boleh keluar rumah karena lagi corona juga kan. Jadi kita harus di rumah gitu. Nah, kangen gak sih mbak offline gitu kan? Pasti dulu offline dan sebelum online. Iya, jelas kangen banget lah. Gimana coba bayangin kita yang di kelas Biasanya sukanya bercandaan sama gitu temen. kan. Terus ataupun kita gibah gitu loh. Bener. Banyak waktu untuk berinteraksi sama mereka. Sedangkan sekarang diterbatasi oleh corona. Jadi kita posisinya cuma hanya di sosial media, apa cuma di WhatsApp gitu Bener. aja kan. Ya, jadi tuh yang bikin kangen teman-teman gitu. Kalau dibilang kangen offline ya kangen banget, bukan karena kangen kita mata pelajarannya, bukan sih, tapi kangen sama Suasananya. bener. Iya sih, jujur banget kalau kalau kita kuliah offline ya, kalau aku sendiri ngerasa kayaknya kalau di offline tuh aku bisa ketemu sama teman-teman. Iya, Di situ antusiasnya ya. di situ tuh aslinya aku capek nih sebenarnya, kayak di rumah aku capek banyak Iya, tugas, bener. tapi waktu di kampus ketemu teman bercandaan soalnya kayak capek aku Udah hilang. cair ya. Iya, udah kayak seneng banget ketemu teman-teman gitu kayaknya. Ciwi-ciwi itu kan Iya. kayak hei gitu. Kadang pun kalau apa namanya mata kuliah yang nggak kita paham dibahas sama teman-teman waktu bener-bener. di kampus Iya, kan enak itu banget juga gitu positifnya ya, Kak, ya. Dan sedangkan kita udah kayak gini apa namanya online gitu kan. Kalau nggak tahu ya paling stagnannya kita tanya, kadang ada yang nggak jawab. Bener-bener. Gitu kan. Kalau sama-sama teman-teman yang Iya, enak iya. kan ya apa dibilangin kayak ini caranya kayak seperti ini kayak gini kayak gini. Nah, gak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Ya sedih dong. Kita harus ngobrol banyak lagi sih Nah, sebenarnya. iya. Nah, oke. Mungkin Mbak Fitri punya pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menonton. Untuk teman-teman semuanya, pesan dan kesan saya nggak banyak. Yang terpenting jangan takut untuk lakukan apapun. Bener. Jangan ya, kalau kalian nggak nyoba itu pasti nggak tahu itu tuh prosesnya kayak gimana, terus kegiatannya seperti apa. Bahkan kalaupun kalian berpikirannya tidak bisa, cobalah terlebih dahulu agar kalian tahu kalian benar-benar nggak bisa atau cuma posisi malas aja gitu. Jadi teman-teman kita harus semangat terus sih, nggak boleh kayak aduh aku nggak bisa terus kalian nyerah, itu nggak boleh ya Iya, Mbak ya. nggak boleh, harus coba dulu. Kemudian pas waktu posisi-posisi corona seperti ini, carilah kegiatan-kegiatan yang membuat kalian Jadi apa sih berkembang, namanya? Iya, jadi positif berkembang. gitu. Hal-hal yang positif, kayak misal ada nih anak pagi yang pengen buka usaha ataupun mulai kerja gitu, Bener. nggak apa-apa, coba dulu aja gitu. Kalaupun ada
larangan dari orang tua, ya udah kalian jangan kerja tapi bikin kerja sendiri gitu, ya kan ya. Bikin bisnis sendiri, apalagi sekarang kan gampang sih bikin bisnis. Ya, apalagi kan online gitu kan ya. Kalian belajar seperti itu. Kemudian apa sih cari peluang-peluang antara itu di kampus ataupun di luar kampus. Peluang buat kalian berkembang itu banyak banget. Tergantung kalian lagi gimana nanti. Tergantung kita sendiri, malas atau enggak. Iya, betul. Nah, Niat atau enggak juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gak terasa nih waktu udah cepat berlalu. Banyak banget yang kita bahas hari ini. Mulai dari yang pertama tadi ada pertukaran pelajar, terus ada tips dan trik, dan sampai kangen kuliah offline gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih sama Mbak Fitri karena udah mau hadir menemani aku ngobrol-ngobrol panjang lebar seputar kuliahan, pertukaran pelajar, dan banyak hal lainnya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga Mbak Fitri sukses selalu ya Mbak ya, dan usahanya lancar, terus juga dapat pokoknya sukses terus, dapat nilai yang bagus. Amin. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton sampai akhir. Sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita akhiri sampai hari ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.